tes tes tes. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Bapak di perkuliahan bakteriologi 1 di pertemuan kedua dan ketiga. Baik, untuk mengecek ya apakah suara Bapak terdengar oleh Anda semua di YouTube dan apakah suaranya terdengar jelas. Karena Bapak baru memasukkan device mikrofon yang ya baik, sudah jelas ya. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Jadi untuk pertemuan ketiga dan keempat ini kita akan membahas untuk pemeriksaan bakteri dengan pewarnaan. Di kajian teori bersama Bu Dewi Peti, mungkin Anda sudah mempelajari bagaimana ya morfologi dari bakteri. Ya, bentuknya ada yang batang, ada yang bulat, kemudian ada yang spiral dan yang lainnya. Oke. Untuk pewarnaan bakteri ya, itu memang perlu dilakukan ya terhadap bentuk bakteri tersebut. Kenapa? Karena ya pewarnaan ini ya itu dapat memberikan penjelasan ya terkait morfologi bakteri. Kita tahu bahwa bakteri itu sangat kecil ya ukurannya. Jadi untuk memperlihatkan bentuk bakteri yang sangat kecil perlu dilakukan pewarnaan ya, dengan pemberian zat warna kepada sel bakteri. Baru Anda sebagai ATLM dapat melakukan pemeriksaan ya terkait keberadaan bakteri ya, ataupun melihat bagaimana sifat dan bentuk yang terdapat pada bakteri yang kita amati ya. Selain itu juga kita dapat melihat ya bagian-bagian sel ya. Kemudian kita dapat melihat juga bagaimana karakteristik atau sifat yang muncul dari bakteri tersebut. Nah, ini kenapa perlu diwarnai ya? Karena kita sudah mengetahui bahwa ukurannya sangat kecil ya, 0,5 ya sampai 1 mikron ya kali 10 mikron gitu ya. Dan di bawah mikroskop ya tidak jelas bagian-bagiannya. Maka untuk memperjelas perlu diberikan zat warna. Oke. Dan ya kemarin kita sudah belajar terkait penggunaan mikroskop untuk melihat sel bakteri, yang mana sel tersebut ya perlu menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali 10 yang ditambah dengan zat imersi. Kemudian untuk ya mewarnai ya, untuk pewarnaan ya
itu perlu ya dibuat preparat ya. Mungkin istilah preparat ya Anda sudah banyak mengetahui ya apa itu preparat ya. Anda sudah belajar di parasitologi gitu ya, di hematologi dalam pembuatan preparat ya. Oke. Pewarnaan bakteri memang itu untuk memperjelas sel bakteri dengan menempelkan zat warna ke permukaan sel bakterinya. Dan zat warna tersebut dapat mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras sel bakteri dengan sekelilingnya itu ditingkatkan. Untuk zat warna itu sifatnya ya, ada yang sifatnya basah dan ada yang sifatnya basah ya. Kemampuan atau sifat zat warna tersebut ya memang adanya peran ya dalam memberikan warna yang disebut sebagai kromofor ya, dan mempunyai muatan positif. Sebaliknya pada zat warna asam ya, tadi bahasa ya, yang sekarang kalau asam itu bagian yang berperan memberikan zat warna memiliki muatan negatif. Zat warna basa lebih banyak digunakan karena muatan negatif banyak ditemukan pada permukaan sel ya. Jadi memang permukaan sel dari bakteri itu bermuatan negatif, sehingga yang lebih banyak digunakan adalah zat warna basah. Ya tentunya kalau kita melihat jenis zat warna yang digunakan memang berbeda-beda ya, tergantung dari hal apa yang kita akan amati. Baik. Oke, sebentar. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah ini umumnya untuk zat warna memang ada dua macam, yaitu yang bersifat asam dan yang bersifat basa. Yang sifatnya asam ya, komponen warnanya adalah anion dalam bentuk garam natrium. Sedangkan untuk zat warna yang sifatnya basa, komponennya ya kation dalam bentuk klorid. Nah ini ada beberapa macam-macam zat warna yang ya nanti Anda sering gunakan untuk pemeriksaan bakteri, yaitu jenis-jenisnya ya ada sapranin, ada gentian violet, ada methylene blue, ya ada malasid green, ada carbolfusin. Yang mana zat warna tadi itu berbeda warnanya. Sapranin berwarna merah, gentian violet berwarna ungu, ya, methylene blue ya berwarna biru, malasid green ya warna hijau, dan carbolfusin berwarna merah ya. Jadi kita akan bermain dengan bermacam-macam warna ya dari zat pewarna ini ya. Tentunya memang menarik ya, kita di bakteri 1 ya lebih menekankan kompetensi Anda dalam mewarnai ya bakteri dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan menariknya kita nanti akan praktek ya dengan berbagai jenis warna ya.
Oke, sebelum kita tahu lebih jelas tahu lebih betul terkait masalah pemeriksaan pewarnaan, ya Bapak sampaikan kembali gitu ya terkait struktur dari bakteri. Ya. Walaupun di teori sudah disampaikan ya bagaimana struktur tersebut ya. Sel bakteri ya terdiri dari dinding sel ya, bagian permukaan ya terluar, yang mana dinding di sel tersebut terdapat lapisan peptidoglikan ya, dan asam teikoat. Kemudian di bawah dinding sel ada permukaan membran plasma, yang mana terdiri dari membran protein dan lapisan fosfolipid. Dengan adanya struktur ini ya, ini merupakan struktur ya yang berperan ya atau yang mempengaruhi ya, kemampuan dari zat warna dalam mewarnai sel bakteri ya. Ketika dinding selnya memiliki karakteristik yang berbeda ya dalam bakteri, maka teknik pewarnanya pun akan berbeda ya. Begitupun dengan membran plasma. Oke, nanti sebelum kita masuk ke pewarnaan yang berkaitan dengan perbedaan struktur bakteri ya, ini ada beberapa macam-macam pewarnaan ya. Yang pertama itu pewarnaan sederhana ya. Dari katanya sederhana ya. Kenapa? Karena pewarnaan ini menggunakan satu macam zat warna. Jadi ketika hanya menggunakan satu macam zat warna, maka warna bakterinya hanya satu ya. Ketika kita mewarnai warna merah, berarti memang kita hanya mewarnai sel ya yang warna merah gitu ya. Untuk kelemahan dari pewarnaan sederhana, memang karena hanya satu warna, jadi tidak dapat membedakan sifatnya ya. Tetapi kalau bentuk dan ukuran itu terlihat ya. Namun sifat dari bakterinya itu tidak akan dapat dibedakan ya. Karena tadi ya, ini karena sifatnya sederhana, jadi ya sederhana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam proses pewarnaan itu ada pewarnaan positif ya. Kalau sederhana ya, kalau yang menggunakan satu zat warna itu ada pewarnaan positif ya. Kalau positif ya, kita fokus untuk melihat bagaimana bentuk ya dari bakteri ya. Karena memang ada lagi yang negatif, warna negatif. Kalau warna negatif tidak mewarnai bentuk bakterinya atau tidak mewarnai sel bakterinya ya. Tapi yang positif itu mewarnai sel bakterinya ya. Oke, untuk cara ya bagaimana untuk mewarnai pewarnaan positif, yaitu pertama kali kita buat dulu preparat ya. Kita buat preparat ya dengan memberikan ulasan ya bakteri di atas objek gelas yang kemudian dipiksasi ya. Nanti bagaimana teknik ulasannya itu akan nanti Bapak bantu dengan video ya, video teknik membuat preparat dan dipiksasi ya. Ini ada istilah piksasi gitu ya. Kemudian
Jangan menggunakan suspensi bakteri yang terlalu padat. Ya, betul. Ketika kita akan mengulas, ya, memberikan ulasan pada preparat, untuk suspensinya jangan terlalu padat. Ya, dikhawatirkan nanti sel bakteri yang terlihat itu numpuk. Ya, itu sulit untuk diamati struktur atau bentuk yang jelas gitu ya. Namun tidak juga terlalu encer ya. Kalau terlalu encer dikhawatirkan nanti malah sulit ya ditemukan bakterinya. Nah, tadi ada fiksasi ya. Fiksasi itu bertujuan untuk mematikan bakteri, kemudian melekatkan sel bakteri pada objek tanpa merusak struktur selnya. Jadi fiksasi ini tujuannya ya ketika untuk mematikan bakteri. Karena apa? Karena dikhawatirkan gitu ya nanti adanya kontak dengan pemeriksa gitu ya, kalau bila mana bakteri tidak dimatikan. Kemudian selain itu juga untuk membantu melekatkan sel bakteri terhadap objek gelas ya. Namun ketika dilekatkan ya, atau ketika nanti difiksasi tanpa merusak struktur selnya ya, walaupun memang fiksasi tadi menggunakan panas gitu ya, selnya tidak rusak ya. Makanya dalam proses fiksasi itu perlu diperhatikan betul bagaimana ya teknik dalam fiksasinya. Fiksasi itu melewatkan ya preparat ke ya api ya. Nanti ada videonya Bapak akan perlihatkan ya. Oke, untuk cara kerjanya ya, yang pertama objek gelas itu dibersihkan dengan kapas atau dengan tisu gitu ya. Kemudian jangan lupa pada saat ya akan memulai ya, Anda siapkan dulu label untuk pengkodean. Ya. Ini menjadi prasyarat ya yang wajib ya saat kita akan membuat preparat. Ya. Kenapa? Nanti dikhawatirkan ya, hasil pemeriksaan yang kita dapatkan itu tertukar ya. Karena nanti di lapangan Anda akan diberikan banyak ya kode-kode pasien gitu ya, yang menentukan nama gitu ya dari pasiennya. Apabila nanti tidak dilakukan pengkodean atau tidak diberikan nama pada preparatnya, itu akan menimbulkan kebingungan ya di akhir gitu ya. Kemudian ya, biakan atau bakteri yang akan kita amati itu sampelnya memang berbeda-beda ya. Ada sampel yang diambil dari hasil swab ya. Ada sampel yang diambil dari hasil kultur gitu ya. Ada juga sampel dari ya sampel cairan gitu ya. Apabila menggunakan biakan cair, maka pindahkan dulu ya setetes biakan ke dalam pipet tetes, lalu dipindahkan dalam jarum inokulum ya, ataupun ya bila mana jarum inokulum atau ose sudah kiranya cukup ya, tidak perlu menggunakan pipet tetes ya. Kemudian jangan lupa dikocok terlebih dahulu ya sampel tersebut sebelum kita gunakan ya, lalu kita teteskan. Apabila biakannya padat, maka kita pindahkan menggunakan jarum inokulum atau jarum ose ya, cukup satu ulasan saja ya, kemudian diberikan aquades dan disebar supaya sel merata ya.
Kemudian keringkan ulasan tersebut sampai memfiksasi dengan api bunsen, yaitu melewatkan di atas api 2-3 kali. Ya. Namun sebelum difiksasi tentunya kondisi dari preparatnya itu sudah cukup kering. Ya. Tadi kalau masih ada cairan, ya kita tunggu dulu ya sampai cukup kering. Ya. Kalau dilihatnya preparat cukup kering itu nanti ada warna putih gitu ya, warna putih yang muncul gitu ya. Lalu setelah emang sudah kering, kita lewatkan ke apinya, di atas api 2-3 kali. Kemudian setelah benar-benar kering dan tersebar secara merata, kemudian ditetesi dengan pewarna. Nah, untuk pewarna sederhana kita dapat gunakan pewarna yang kita inginkan ya. Bisa methylene blue, ya, bisa sapranin atau kristal violet. Ya, karena sederhana atau menggunakan satu pewarna, kita pilih salah satunya gitu ya. Nanti Anda di praktikum boleh gitu ya. Tiap kelompok berbeda gitu ya jenis pewarnanya ya. Supaya nanti dalam satu kelompok kita dapat melihat bagaimana warna yang dihasilkan dari methylene blue ya, dari sapranin, dari kristal violet. Kemudian setelah ditetesi pewarna ditunggu kurang lebih 30 detik ya. Nah, ketika sudah benar-benar kering, lalu kita cuci dengan aquades, kemudian keringkan dengan kertas tisu. Nah, maksudnya keringkan dengan kertas tisu itu tidak berarti dibersihkan ya, hanya dikeringkan saja atau dicoba dibersihkan dari pinggir-pinggir preparatnya gitu ya, namun tidak sampai membersihkan ke area ulasan bakterinya. Kemudian bila sudah betul-betul kering ya, kita lihat di mikroskop. Tentunya karena kita menggunakan perbesaran 100, kita gunakan minyak inersi ya di atas cover glass. Nah ini ya kalau dilihat dari gambar di sini, ini kultur ya atau bakteri atau sampel yang akan digunakan ya. Kemudian kita pindahkan, kita ulaskan kepada objek gelas gitu ya. Nah biasanya kita mengulaskan ke objek gelas itu di bagian ujung ya dari preparat ya, tidak di tengah-tengah ya. Supaya apa? Supaya merata nantinya. Ya. Baik, kemudian tadi ya kita tunggu dulu ya sehingga benar-benar agak kering gitu ya. Artinya si cairan ini sudah mulai hilang ininya, tetesan-tetesan dari airnya. Lalu kita fiksasi. Nah, coba Anda lihat dari gambar tersebut ya. Fiksasi kita gunakan penjepit ya. Kita gunakan penjepit untuk membantu Anda gitu ya dalam fiksasi supaya tidak panas gitu ya. Nah, kita lewatkan di atas api ya. 2-3 kali kita lewatkan ya. Lewatkan ya, lewatkan. Melewatkannya memang ini harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi kristalisasi, artinya itu pewarnanya mengkristal ya, akibat dari kelamaan berada di atas api gitu ya. Kemudian ya diberikan pewarna. Nah, tadi ya kita berikan pewarnanya ya itu ya
tetes demi tetes gitu ya, jangan langsung dari botolnya, jadi perlahan saja gitu ya, jangan sampai terlalu banyak gitu ya, berlebih gitu ya. Yang penting merata gitu ya. Kita tahu bagian mana ulasan yang kita buat gitu ya. Nah, kita fokuskan ke ulasan tersebut ya. Dikasih pewarna yang tadi ya, salah satunya ya. Kemudian setelah agak cukup kering, ditunggu 30 detik ya. Biarkan pewarna tersebut menempel ke sel-sel bakterinya. Lalu setelah cukup kering ya, atau setelah 30 detik maaf, ya, dibilas dengan air mengalir gitu ya. Nah, ingat ya, ini kita bilas dengan air mengalir. Mengapa? Karena supaya nanti betul-betul langsung gitu ya, si pewarna tersebut luntur ya ke bawah. Dan penggunaan rak ya, pewarna memang dibutuhkan untuk pewarnaan. Nanti pas saat praktikum ya, Anda akan diberi rak pewarna gitu ya, untuk melakukan pewarnaan. Nah, nanti kita gunakan botol seperti ini ya, botol yang berisi Aquades untuk mengalirkan air ya. Kita tidak gunakan keran dari wastafel, dikhawatirkan nanti air yang mengalirnya terlalu deras ya, sehingga mempengaruhi hasil pewarnaan gitu ya. Takutnya malah pewarnanya ya tidak nempel gitu ya, karena emang terbawa oleh air keran tadi. Baik, begitu untuk pewarnaan positif gitu ya. Kemudian selanjutnya pewarnaan negatif ya. Dari namanya negatif gitu ya. Ada positif, ada negatif gitu ya. Kenapa membutuhkan pewarnaan negatif ya? Beberapa bakteri itu ada yang sulit diwarnai dengan zat warna basa ya. Sebagai contoh, bakteri yang memiliki struktur ya, bagian terluarnya dengan kapsul ya. Memang kalau kapsul ya, itu perlu ada perlakuan khusus dalam mewarnainya ya. Sebagai alternatif atau sebagai solusi untuk mewarnai struktur tersebut ya, kita bisa gunakan sebagai dengan pewarna negatif ya. Zat warna itu tidak akan mewarnai sel, ingat ya. Negatif itu ya, yang diwarnai itu tidak fokus ke sel, melainkan mewarnai lingkungan sekitarnya ya, atau backgroundnya ya, sehingga selnya akan nampak transparan ya, dengan latar belakang hitam atau latar belakang sesuai dengan warna ya, zat warnanya gitu ya. Kebanyakan memang ya untuk pewarnaan ini ya warnanya hitam, jadi memang latar belakangnya menjadi hitam ya. Untuk caranya, kita ambil 2 objek gelas. Nah, kalau tadi kan hanya satu saja, kalau ini 2 objek gelas ya. Kemudian teteskan nigrosin atau tinta Cina ya di ujung kanan salah satu objek gelas ya. Sama kayak tadi ya, kita gunakan ya
pewarna itu memang dimulai dari ujung ya. Kemudian biarkan diambil lalu diulaskan ya, atau diteteskan dalam tetesan nigrosin tadi ya, lalu dicampurkan ya. Nah, bedanya kalau yang tadi kita buat dulu ulasan ya, atau preparat bakteri yang sudah dilewatkan api fiksasi. Namun kalau untuk yang ini biarkan diambil dulu lalu diulaskan dan diteteskan ke dalam tetesan nigrosin tadi ya. Kemudian dicampurkan. Lalu tempelkan sisi objek gelas yang lain, kemudian digesekkan ke samping kiri ya. Biarkan preparat mengering di udara, kemudian jangan difiksasi atau dipanaskan di atas api ya. Jadi ini konsepnya seperti pewarnaan yang sudah Anda lakukan GIMSA gitu ya. Jadi nanti ada dua objek gelas yang ditempelkan di sisi objek tersebut lalu digesekkan ke samping kiri atau kanan ya. Sebagai ini contohnya ya. Yang pertama ada pewarna ya, tinta Cina atau nigrosin yang diteteskan di ujung preparat ya, di ujung objek gelas. Kemudian bersamaan dengan bakteri ya atau biakan itu dicampurkan ya, dicampurkan secara homogen menggunakan jarum inokulum ya. Kemudian kita gunakan objek gelas ya yang lain untuk menggeser. Posisinya coba sesuaikan ya seperti gambar ini. Jadi posisi dari objek gelasnya itu agak sedikit miring gitu ya. Nah, kemudian kita gesekkan ya dari campuran pewarna dengan bakterinya. Nah, seperti halnya pada nomor 4 gitu ya. Digesekkan secara merata. Nah, nanti bentuk bakteri yang terlihat itu ada yang bulat, ada yang Diplococcus, ada yang Staphylococcus, ada Streptococcus, ada Tetra, Tercina gitu ya. Yang mana memang yang terwarnainya adalah backgroundnya ya, namun sel bakterinya itu putih atau transparan ya. Nah, ini contoh bakteri hasil dari pewarnaan sederhana atau pewarnaan positif yang pertama ya. Jadi inilah ya warna-warna yang muncul ya setelah diberikan pewarnaan positif. Jadi sudah jelas ya, yang terwarnai adalah sel bakterinya. Ya, kita dapat melihat bentuknya yang rod, yang batang, kemudian bentuknya yang bulat. Ada juga yang bentuknya seperti bentuk koma atau vibrio gitu ya. Nah, kita dapat melihat bakterinya. Nah, ini ya bentuk-bentuk bakteri yang Anda sudah pelajari gitu ya. Ada yang bentuknya kokus gitu ya. Kalau dilihat dari susunannya ada yang Diplococcus, ada Streptococcus gitu ya. Ada Tetra, ada Sarcina gitu ya. Staphylococcus ya. Staphylococcus itu bentuk bulat yang bergelombol seperti anggur ya. Kalau Diploc ya, dari kata Diploc 2 gitu ya. Diplococcus 2 yang nempel seperti halnya bakteri Streptococcus pneumoniae ya. Kalau Streptococcus ya, strep ya, ini seperti rantai gitu ya, rantai yang bentuknya bulat gitu ya, Streptococcus ya. Lalu untuk yang rod atau yang basil itu ya bentuknya macam-macam seperti ini ya. Ada chain of basil itu ya. Contoh bakterinya Bacillus anthracis, kemudian ada
Flagellata roots, ya, jadi batang yang memiliki flagel, contohnya Salmonella typhi, ya. Ada juga yang bentuknya spora, ya. Ada bentuk spora, ya, di dalam atau endospora, ya. Contohnya bakteri Clostridium botulinum. Namun ada juga yang bentuknya spiral, ya. Kalau spiral itu ada yang vibrio, ya, seperti tanda koma, gitu ya. Contoh bakterinya Vibrio cholera, kemudian ada yang bentuknya spiral, ya, atau spirilla, ya. Bakterinya Helicobacter pylori. Lalu ada lagi yang spirocat, ya. Bakterinya Treponema pallidum, ya. Baik, untuk sampai tahapan pewarnaan tersebut, silakan saudara-saudara, ya, apabila ada pertanyaan, ya, yang berhubungan dengan pewarnaan sederhana, gitu ya. Tadi ada yang positif, ada yang negatif. Dipersilakan. Silakan Saudara Akmal Maulana Yusuf. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kita masih ada satu materi lagi yang berhubungan dengan, ya, pewarnaan diferensial. Silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Silakan, ya, Saudara Akmal Maulana. Ya, perbedaan antara pembelajaran lewat live streaming ini memang, gitu ya, Bapak tidak melihat Anda, ya, secara langsung, ya. Namun silakan untuk aktivitas, ya, atau keseriusan Anda dalam mengikuti kuliah ini, Anda bisa bertanya di kolom komentar, ya. Silakan. Oke, nanti Bapak akan putar bagaimana proses pewarnaan sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya. Ini ada Bapak ambil dari YouTube, ya, pewarnaannya.
Nah, ini videonya. Applying a simple stain to a bacterial culture is a technique that is used for examining the size, shape, and arrangement of a specimen. It uses a dye to stain the cells, making them easier to see under Ini a contoh microscope. dari In this experiment, we will demonstrate the steps simple, for ya, applying atau a simple sederhana. stain to the bacterial organism. Sebentar, ini Bapak ini ya. Applying a simple Proses stain to a pewarnaan bacterial culture is a technique that is used for examining the size, shape, and yang arrangement belum of a perhatikan specimen. itu ya. It uses a dye to stain the cells, making them easier to see ya. under a microscope. Tentunya Anda harus In this memperhatikan experiment, we will demonstrate the APD yang steps lengkap, for gitu ya. applying a simple stain to the bacterial Mulai organism dari Staphylococcus. jas lab, kemudian Start with a sarung clean tangan, microscope kemudian slide. masker, Use a kemudian, China marking pencil to label one gloves, end of the gitu ya. slide with the specimen name. Oke, Draw yang a pertama, circle in the ya, center of the Anda slide. berikan dulu Because label, we're ya, using kode-kodenya. Staphylococcus from a solid source, Kemudian Anda we'll draw boleh a circle melingkari, about gitu the ya, size atau of a nickel. menandai, Turn the ya, slide over untuk so that the ulasan yang circle akan is on kita the pakai, bottom. ya, This will akan prevent kita the marking gunakan. from mixing Nah, ini in rap with the sample. pewarnaan ya yang nanti akan kita gunakan. Add a drop of distilled water Kemudian, to the slide. nah ini suspensi ya, suspensi dari bakteri ya. Sterilize an inoculating loop by passing it through the flame of a Bunsen burner. Nah ini jarum inokulum atau jarum ose, nanti kita akan sering bermain dengan When the loop is cool, touch the bacterial digunakan colony and suspensi, transfer the biarkan bacteria to the bakteri padat, slide. gitu ya. Kita ambil satu ose dari sampel bakteri. Use the loop to mix the cells and the water. Kemudian Spread the mixture to completely ya, fill the circle. ulaskan, dihomogenkan ya dengan cairan tadi sampai betul-betul cairannya atau Allow sampelnya the slide itu to air dry at rata. room temperature. Nah, dikeringkan The time will sampai vary depending on the terbentuk size warna of the seperti smear. itu, ya. You will know the slide is Seperti dry when you itu. see a thin white haze. Lalu setelah Next, kering, heat fix the lalu slide by kita, passing it through a flame ya, 3 lakukan times. fiksasi ya. Nah itu ya, melewatkan ya ke atas api ya. Lalu bila mana Flood sudah the agak slide with cukup safranin. Safranin is a biological dingin, stain that ya. will dye the bacterial Kita cells red, teteskan making them pewarna, easier to ya. see under a microscope. Be sure to fill the entire circle with the dye. Teteskan sedikit demi sedikit. Leave the stain sampai on for 30 betul-betul seconds. Permukaan Gently wash the perbaratnya slide atau with distilled water. hasil ulasan tadi itu tertutupi. Lalu selanjutnya dibilas menggunakan air mengalir. Drain off any excess water. Use bibulous paper to Ya, gently lalu, blot the slide Nah dry. ini After the slide has completely air dried, the smear will look like a thin kertas, red ya, haze. ya. Here you can see Khusus, the difference. Nah itu perbedaannya. Slide on the left is our Antara stained slide. preparat yang sudah Slide on the diwarnai right is dengan preparat unstained. yang belum diwarnai. Load the Kemudian stained kita slide mati onto the mikroskop, microscope ya. stage. Always start with the Jangan lupa, lowest power ya. objective. Jangan lupa menggunakan imaginasi. Use the Kita coarse and amati fine dari adjustments perbesaran to bring the terkecil dulu, bacteria ya. into focus. Bila mana sudah terlihat ya
adanya lapang pandang, lalu kita pindahkan lensa yang lebih besar sampai dengan Since this is a bacterial perbesaran specimen, 100 we must dengan observe it under menggunakan oil immersion. minyak inersi. Ya, baru kita lihat langsung. The Staphylococcus cells look terlihatlah like small red bentuk balls. bulat, Sketch the image in your ada yang lab notebook. bergerombol, ada yang berantai. Now you're ready to go into the lab and Gitu ya. perform a simple stain. Ini ya, Bapak ambil dari ini video tersebut. Oke, ini sudah banyak yang bertanya nih, bagus ya. Baik, ya. Dari Restu ya. Setiap pewarna menggunakan konsentrasi berapa ya Pak? Ya baik. Anda di mata kuliah media regensia gitu ya, tentunya sudah belajar terkait pewarna-pewarna yang akan digunakan ya di proses pemeriksaan bakteri ataupun yang lain. Dan di sana pun dijelaskan bagaimana sih ya komponen-komponen atau zat-zat yang terkandung dalam pewarna gitu ya. Termasuk konsentrasi ya. Yang kita pakai itu biasanya itu sudah tinggal teteskan saja ya. Artinya itu tidak dilakukan dulu proses pengenceran ya. Jadi kita gunakan langsung ya pewarna ya yang nanti kita gunakan ya, karena memang kita menggunakan pewarna yang sudah jadi gitu ya. Kalau nanti materi sensitivitas ya, uji sensitivitas bukan pewarnaan, baru kita gunakan berbagai konsentrasi antibiotiknya. Akmal tadi ya, maksudnya membedakan sifat bakteri itu seperti apa? Apakah dari patogenitas atau apa Pak? Baik, ini yang akan Bapak bahas sekarang nih ya. Jadi sifat bakteri itu ya, salah satunya ada jenis bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif ya. Oke, sebentar. Nah, perbedaan antara gram negatif dan gram positif tentunya ya ada ya struktur dari sel tersebut yang berbeda gitu ya. Kalau gram Applying the positif simple stain to ya, a dia bacterial memiliki culture lapisan is a technique that is peptidikan yang used for tebal. examining the size, Kalau shape, gram and negatif, arrangement of itu a kecil. specimen. It uses a dye Artinya, to ketika stain the memang cells, nanti, making them easier to kita see akan under a mewarnai microscope. gram positif, itu kita In this experiment, gunakan we teknik will apa demonstrate the yang steps for sesuai. applying a simple stain to the bacterial organism Tentunya, Staphylococcus. pewarnaannya Start with a berbeda clean dengan yang microscope tadi slide. itu. Kita bisa Use a China gunakan marking pencil to lebih label one dari end of the satu slide with the warna. specimen name. Ya. Draw a circle in the center of the slide. Because we're using Staphylococcus Oke, from a dari solid Padilla, source, ya. we'll draw a circle about the Safrari size dan of a nickel. karbamazepin itu zat Turn warna the yang slide sama over atau so that berbeda, the circle Pak? is on the Karena lihat bottom. dari warna yang This will sama, prevent the marking Oke, from mixing ini in zat with the warna yang berbeda sample. ya, dari komponen pun berbeda. Ya, apalagi Add kalau a ada drop of karbol distilled boksin, water to the itu ada slide. karbolnya. Ya. Walaupun memang sama warnanya, tapi Sterilize an inoculating loop by passing it through the penggunaannya flame berbeda, of a ya. Bunsen burner. Kalau kabel pusin itu nanti ada kaitannya, ada When the loop proses is cool, touch the bacterial colony and transfer dilihat the dari bacteria to sifat, the slide. struktur yang
yang akan muncul ya saat fusin itu diabsorpsi ya. Use the loop to mix the Misal cells ya and the ada water. lemak yang Spread perlu the mixture to completely fill the circle. diuapkan ya, atau perlu diekstraksi oleh karbol gitu ya, sehingga nanti fusinnya akan menyerap gitu ya. Kalau sapranin memang tidak Allow ada the slide kemampuan to air dry at room Dia sebagai temperature. kontrasten, The ya, time will untuk vary depending on the memperjelas size of the warna smear. berikutnya. You will know the slide is dry when you see a thin Berapa white lama haze. penyimpanan media bakteriologi? Ya, apakah media Next, masih dapat fix digunakan? the slide by passing it through a flame 3 times. Terkait masalah media gitu ya, tentunya memang berbeda dengan konsep pewarnaan ya. Flood Nanti the slide with kita safranin. bahas media. Safranin is a saat, biological stain that will dye the akan bacterial kultur ya. cells red, making them easier to see under a Berapa microscope. lama penyimpanannya itu tergantung Be sure to fill the dari entire tempat circle with the penyimpanan dye. untuk medianya. Bila mana di suhu Leave ruang the juga stain akan on lama for 30 ya. seconds. Sehari juga sudah Gently wash the ada slide with distilled kontaminan. water. Tapi kalau disimpan di dalam lemari es gitu ya, itu bisa tahan Drain cukup off any lama gitu excess ya. water. Sehingga kalau berbulan-bulan Use bibulous sih paper enggak to sih ya, gently kalau blot the slide dry. kalau di lemari es After the gitu ya. slide has completely air dried, Paling the hitungan smear minggu will gitu look ya. like a thin red haze. Here you can see the difference. Oke, The slide Vespa on the left is ya. our stained slide. Bagaimana The slide jika on the pada right prosedur is pewarnaan unstained. itu ada yang terlewat fiksasinya? Harus Load diulang the ya. stained slide Karena onto the kalau tidak ada microscope stage. proses fiksasi, Always artinya start itu with tadi the lowest tujuan power fiksasi itu objective. kan yang pertama untuk mematikan bakterinya ya. Yang Use the kedua coarse itu and untuk fine membantu adjustments to bring the melekatkan bacteria ya into focus. sel bakteri terhadap preparat, dan juga membantu ya ya dalam Since proses this is a bacterial specimen, we must kita dalam observe it under memeriksa oil supaya immersion. kita juga lebih safety gitu ya. Karena tadi yang membuktikan. Kalau terlewat fiksasi ya harus diulang gitu ya. Karena memang nanti ada hal yang hilang gitu ya. Ketika ini ya, ketika ada The Staphylococcus cells look like small red balls. Sketch the Sel-sel image in your yang lab notebook. Now you're ready to go into dia the tuh lab and hilang perform pada a simple saat stain. proses dikasih air aqueous gitu ya. Mungkin sel-selnya bersamaan dengan pewarnaan dia akan luntur bila terpisasi. Jadi harus diulang Vespa ya. Baik, untuk sementara itu dulu cukup ya untuk pertanyaannya. Bagus, silakan. Ya, Applying a simple stain to a bacterial Vespa culture dari 2A, is a technique kemudian that is tadi used for examining the size, Akmal shape, and arrangement of a dari specimen. 2B, It ya. uses a dye to Kemudian stain the Restu cells, dari making them 2A, easier to see under a yang microscope. kelas In C this nih ya. experiment, Tadi we ya, will ada demonstrate halan the kelas steps C. for applying a simple stain to the bacterial Baik, organism Bapak lanjutkan lagi untuk Staphylococcus. materi berikutnya. Start with a clean Ini, microscope ya, materi slide. Use a China marking pencil to label one end of the Di- slide with diferensial. Untuk pewarnaan diferensial itu menggunakan lebih dari satu jatuh warna ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan sifat bakteri. Tadi yang tanyakan ya. Jadi selain dari bentuk ya atau struktur, juga terdapat sifat dari bakteri yang perlu kita lihat ya. Dan tujuannya untuk apa? Untuk identifikasi tahap awal ya. Nah, ini ada beberapa proses pewarnaan diferensial gitu ya. Ada pewarnaan gram, ada BTA, ada spora, ada granul gitu ya. Nanti untuk sekarang kita akan bahas dulu yang pewarnaan gram ya. Kenapa dikenapakan gram ya? Karena ditemukan oleh Bapak Christian Gram tahun 1884 ya.
Ini merupakan pewarnaan dasar dan rutin dalam identifikasi bakteri lebih lanjut, ya. Secara umum, ya, kuman itu ya, atau bakteri itu dibagi dua, gitu ya. Ada gram positif yang berwarna ungu, ya. Ada gram negatif yang berwarna merah. Ingat ya, gram positif itu berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah, gitu ya. Kita lihat, ini yang tadi ya. Kenapa kok Pak ada sifat-sifat yang berbeda? Ya, karena ada perbedaan dari strukturnya juga, gitu ya. Kita lihat ini struktur dari dinding sel bakteri, ya. Dinding sel gram positif dia memiliki peptidoglikan yang tebal, ya, dan mengandung asam doikoat, gitu ya. Nah, coba lihat nih, ya. Ini bagian dinding sel, ya. Ini diilustrasikan ya, untuk warna dari peptidoglikan itu warna coklat, kemudian ya asam doikoatnya, ya. Maaf, ini yang kuning itu membran, ya. Nah, kemudian kalau dinding sel gram negatif, nah kita lihat dia memiliki dua membran, ya. Membran yang bawah sama yang membran yang atas, itu ya. Ini membran plasma dalam, ini yang membran plasma luar. Di tengah-tengahnya ada peptidoglikan yang tipis, ya. Yang tipis. Ingat perbedaannya, kalau gram positif itu lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan gram negatif itu tipis. Nah, ini ya. Kita lihat lagi ya, kalau lihat struktur ya dari bakteri itu seperti ini ya, dinding sel. Nah, ini ada lapisan peptidoglikan yang bagian atas ini, ya. Yang mana di lapisan peptidoglikan ini terdapat asam doikoat, gitu ya. Ini ya. Strukturnya dia seperti ini untuk peptidoglikan. Lalu di bawahnya ada celah periplasmik, gitu ya. Dan di bawahnya ada membran plasma. Nah, ini seperti ini ya, membran plasmanya. Membran plasma tadi ada protein, juga ada lipid di sini ya. Ini lapisan fosfolipid bilayar. Lalu bagaimana yang gram negatif? Nah, ini bedanya dengan gram positif itu, yang pertama lapisan peptidoglikannya tipis. Nah, ini dia di antara tengah-tengah ya, membran ya luar dan membran dalam. Nah, membran plasma dalamnya ini sama saja dengan gram positif ya, dia seperti ini, dia ada fosfolipid, dia ada protein integral, kemudian lainnya. Kemudian ada peptidoglikan tengah-tengahnya, lalu di atasnya ada outer membran atau membran luar, yang mana membran luar ini terdiri dari lipopolisakarida, kemudian ada protein-protein yang lainnya, kemudian juga ada bagian-bagian reseptor-reseptor ya, terluar dari bakteri ya. Ingat ya, ini Anda harus paham betul ya struktur ini, karena dari struktur ini itu akan mempengaruhi dari jenis ya, atau kemampuan zat warna yang kita pakai. Nah, ini untuk tahapan pewarnaan gram ya. Yang pertama kita buat dulu preparat ya, atau buat dulu ulasan bakterinya. Sama seperti tadi cara membuat ulasan bakteri ya. Yang pertama ya, bila mana sampelnya dari cairan ya, kita teteskan di bagian ujung ya, atau di bagian tengah ya, lalu dihomogenkan dengan jarum Mohs. Kalau sampelnya dari koloni ya, atau dari padat media, kita langsung
Kita teteskan dulu air ya, aqueous 1 tetes, lalu kita ambil preparat, lalu ambil koloninya ya 1 oz, lalu kita ratakan bersamaan aqueous tersebut ya. Jangan lupa sebelum bikin preparat diberi label dulu ya. Kemudian dipiksaksi ya 3 kali ya di atas api ya. Kemudian diberikan pewarna ya. Nah, ini warna awal itu warna primer gitu ya. Itu digunakan kristal violet atau gentian violet ya selama 30 detik ya. Nanti warna dari gram positif dan gram negatif itu dia sama-sama berwarna ungu ya. Ingat ya, ini sama-sama warna ungu gitu ya. Kemudian cuci dengan air mengalir gitu ya. Seperti tadi ya. Cuci dengan air mengalir, lalu diberikan larutan iodin ya. Selama 30 detik ya. Namun ini tidak ada warnanya ya. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu melekatkan gentian violet ke sel bakterinya ya. Atau meningkatkan afinitas ya daya serap gentian violet terhadap bakteri. Kemudian dicuci lagi dengan air dan dikeringkan, kemudian dilakukan dekolorisasi dengan alkohol selama 20 detik. Nah, ini bedanya itu kita lakukan dekolorisasi. Artinya itu ya artinya kita hilangkan ya warna ya primernya. Kenapa Pak perlu adanya penghilangan ini? Karena lihat dari konsep tadi ya, dari sifat tadi ya. Ketika saat dikasih alkohol ya, gram positif ya, dia memiliki struktur yang ya memiliki lapisan peptidoglikakan yang tebal ya. Daya serapnya itu cukup tinggi ya. Sehingga saat dikasih alkohol itu masih tetap mempertahankan warna ya. Namun untuk gram negatif dia lapisan peptidoglikakannya itu tipis, ditambah dengan adanya 2 membran, dan pada saat dikasih alkohol itu terjadi ekstraksi ya. Lapisan-lapisan lipidnya, lemak-lemaknya dia akan terbawa berikut dengan warna dari ungu kristal violet. Nah, hasil ketika saat dikasih sapranin ya, nanti warna gram positif masih tetap mempertahankan warna ungunya. Nah, sedangkan gram negatif dikarenakan ya kristal violetnya atau gentian violetnya itu terdekolorisasi dengan alkohol sehingga mampu menyerap warna sapranin, sehingga warna gram negatif itu menjadi merah dia. Nah, ini terkait masalah tujuan-tujuan yang tadi Bapak sampaikan ya, Anda bisa lihat. Nah, ini tadi ya, kalau lihat dari gambar caranya ya, Anda pertama gitu ya, lakukan dulu penambahan kristal violet, kemudian dilakukan pelunturan dengan alkohol ya. Kemudian sebelumnya dikasih dulu gol dulu, kemudian dengan alkohol, kemudian dikasih sapranin. Nah, ini hasilnya gram positif dia akan berwarna ungu dan gram negatif dia akan berwarna merah ya. Ingat, antara ungu dan merah jangan sampai tukar ya. Ya ungu dan merah ya merah gitu ya. Baik, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam pewarnaan gram. Fase yang paling kritis itu adalah pada tahap proses dekolorisasi yang mengakibatkan kristal violet lepas dari sel, kemudian saat ya diberikan etanol ya,
itu jangan sampai berlebih yang akan menyebabkan overdegradasi sehingga gram positif tampak seperti gram negatif. Namun juga jangan sampai terlalu sedikit jadi under ya, yang tidak akan melarutkan sel violet ya secara sempurna sehingga sel gram negatif nanti akan terlihat seperti gram positif gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kurang juga gitu ya. Untuk preparasi pewarnaan gram terbaik adalah menggunakan kultur muda yang tidak lebih lama dari 24 jam. Umur kultur akan berpengaruh pada kemampuan sel dalam menyerap warna utama di SCP, khususnya pada gram positif. Mungkin akan menampakkan gram variabel yaitu satu jenis sel, sebagian berwarna ungu dan sebagian berwarna merah karena pengaruh umur. Walaupun ada beberapa spesies yang memang bersifat gram variabel seperti genus Acinetobacter dan Artobacter. Jadi ya, umur dari biakan pun memang berpengaruh. Nah, ini hasil perwarnaannya. Gram positif akan berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Contoh gram positif batang Bacillus subtilis. Contoh gram positif kokus Staphylococcus aureus. Dan gram negatif batang Escherichia coli dan gram negatif kokus Neisseria gonorrhoeae. Oke. Bapak akan coba tampilkan lagi tentang pewarnaan gram. Applying a simple stain to a bacterial culture is a technique that is used for examining the size, shape, and arrangement of a specimen. It uses a dye to stain the cells, making them easier to see under a microscope. To see these bacteria. In this experiment, Here's we will something that they might demonstrate be the looking steps at. for applying a You can see that simple there are stain 5 to the examples. bacterial organism So let's Staphylococcus. just write down what we see. Start with a clean So microscope vertically, slide. the top 2 at least, Use it a looks China purple. marking pencil to And label on the one right, end of the I slide can with see the that specimen they're name. pink. And Draw there's a this thing I circle can in the barely center see of the down here, slide. so I'm just not going to Because write a we're color using for now. Staphylococcus But from a vertically, solid purple source, and pink. we'll draw a circle So about the size of a now nickel. let's look at the Turn the rows, slide over and I so can that the see circle that is in on the first bottom. row, they This kind will of look prevent like the little marking from circles, mixing in with the kind of sample. maybe spherical. So I'm just going to draw a circle here. Add a drop of And distilled in the water second to the row, slide. I can see that they're more stretched out and like a rod. Sterilize an inoculating loop by passing it through the flame of a Bunsen burner. Stretched out oval looking shape or a rod. And this bottom area, I can barely When the see. loop is So, cool, since touch I've the been using a bacterial light colony microscope and more, transfer the top bacteria to I'm the gonna use the slide. opposite. It's called dark microscopy, but don't worry too much about the name. Just basically know that because these don't stain Use the the same loop to way, mix the they have to cells be and the viewed water. differently. Spread And the the best thing I mixture to can call completely this is fill the squiggle. circle. And I hope that makes sense. Let's go over that quickly one more time before we get into the official names for these things. So, first row, I can see that they're round. Allow the slide to air dry at room And temperature. in the second row, it The looks time more will vary stretched depending out on the rod size of the shape. smear. And in You the will third know row, the slide it is kind of dry looks like when a you see a squiggle. thin white haze. So the single Next, version of this pour a is small called, Next, amount of water heat or a fix the bunch of them are slide by called passing it oxide. through a flame 3 times. A single rod is called a bacillus, whereas a bunch of them are called bacilli. Using a permanent marker, And label the the slide single with tool is called Awal a itu ada spirochete, perbedaan. and the plural version is spirilla. So now we know Oke, ini about Flood the three slide main with shapes saffron. that Nanti ada bacteria Safranin contain. is a biological talked stain too much that about will the dye the color. bacterial And this cells color red, comes from a making them special easier to stain see under a microscope. called the Gram stain. Be sure to fill the And it entire basically circle stains with the the outside of dye. bacteria. And if it stains well, it stains purple, and Leave if the it gets stain washed on for off and 30 stains to seconds. something else, it turns Gently pink. wash the slide with And distilled if water. it stains purple, we call that into gram the positive, flame, whereas so it glows if it stains red. pink, the bacteria is Ya, called langkah awal gram negative. Anda lakukan Drain dulu off any proses excess water. and a negative pemikiran sign. maksud. So ya, we're going to untuk use Use purple bibulous water. paper to proses gently itu block the harus slide dry. So this might look familiar to you. After the This is slide has a general completely air bacterial dried, stain that we the use smear will before. look like a thin red And haze. Here Again, you can because see the difference. stain is only The on slide the on the outside left is our layer stained of the slide. bacteria. The slide Pay on the right attention is to unstained. just the external layer. Sterilize the So
even though right here it says Load the capsule, cell stain wall, and slide plasma onto the membrane, microscope you'll see in a minute stage. that Always these layers start with the are lowest really power different objective. between gram-positive or gram-negative bacteria, Use the coarse and which fine is adjustments to bring the shown here, bacteria actually. into focus. So think of this as a zoomed-in Itu version cara Anda ya of dalam this peeled-off bit. mengambil It does have ya, the plasma membrane layer, a really thick cell wall layer, and a capsule layer. But for gram-negative bacteria, they actually have the Since plasma this is a membrane layer. bacterial But then they specimen, have we must a observe it cell under wall oil that is immersion. much thinner compared to gram-positive bacteria, and it's followed by another plasma membrane, seperti ini yang and kalau then sudah a kering ya, special maka layer kita called a bisa lipopolysaccharide layer, segala and then a dia capsule. nanti And don't worry that you didn't quite catch all that right now, because we're going to now Staphylococcus cells draw look them like small really red zoomed in so balls. you can see it. Sketch the image in your So lab here notebook. is that Now you're ready to go into the and lab and remember that perform a it's just a simple lipid scan. bilayer with some integral membrane proteins, which are on here in little blocks. And the unique bit is this really thick peptidoglycan layer. And I'm just going to write this down so you can see it. Peptidoglycan. yang kita ulas. So glycan just basically means sugar, like glucose. Ya, boleh And tunggu these satu rods that menit. you see here are Applying made a simple of these stain to long a bacterial chains of culture sugars. is a So that's the technique that is glycan used part. for examining And the then there's size, shape, peptido, and which just arrangement means of a specimen. peptides, or your It proteins. uses a dye to stain And the cells, those are just making them easier to connections see between under a these microscope. rods that you see here. In this experiment, we will demonstrate the steps for applying a simple stain to the bacterial organism Staphylococcus. Start with a clean microscope So that's slide. where the word peptidoglycan Use a China layer marking comes pencil from. to label one Just end of long the sugar slide with the chains specimen connected name. by proteins. Draw a And circle in the center of the final slide. layer is the capsule or the Because slime we're layer. using So Staphylococcus that's from a solid source, gram-positive. we'll draw a circle about the size of a Now nickel. let's take a look Turn at the the slide other over so that the circle is on the bottom. Ya, This will prevent the dekorasi. marking from mixing in with the Very sample. thin peptidoglycan layer. And again, Add a this drop of is distilled water to the slide. all along the rod area. So I'm not going to write that out again because it's Sterilize an inoculating loop by passing it Then through the you flame have of a an Bunsen outer burner. membrane. To stop decolorizing, And then next is this brown layer, also called the lipopolysaccharide When the loop is layer. cooled, touch the bacterial Most people colony abbreviate it as and LPS transfer the because bacteria to the slide. lipopolysaccharide, LPS. It's also Flood the exactly slide what it with sounds safranin like. There is to cover a the bacterial lipo smear part, and allow which it is Use the loop to mix the lipid cells areas and the at the water. bottom, Spread the and mixture to polysaccharides, completely which fill are the these circle. sugar chains at the pewarna top, sekunder, ya. polysaccharides. And then this layer is covered by a Tunggu capsule. lagi 1 menit. And then there's a little bit of space next to the plasma membrane. Allow the slide to Above air this dry at plasma room membrane and temperature. between The these time will two vary plasma depending on the membranes over on size this of the side. smear. And You this will is know the just slide is called dry when you the see a thin periplasmic white space. haze. Now the slide So needs to be I'm going to write it over here. Keringkan, so you can Next, see. heat fix the Again, slide by think of it passing it peri through a next flame to 3 Lightly times. press. and plasmic Do plasma not membrane. rub. So next to the plasma Carefully membrane remove the space. slide from the bibulous Between these paper. two layers and above this The layer bacteria on the before slide the can now be peptidoglycan used layer. using oil immersion. So Tunggu sampai betul-betul now we cover can the slide think with about safranin. why this would show up Safranin purple is a and what's biological pink. stain that will dye the So, bacterial So cells the gram red, stain, when you first making apply them it to easier to see bacteria, under a it just stains microscope. the whole thing purple. Be sure to And fill the then you'll entire wash it off. circle with the dye. And because the Gram-negative bacteria gram-negative Leave the stain bacteria on for has 30 this very seconds. thin Gently peptidoglycan wash layer the slide on with the distilled wall, water. it washes right off. And later they'll restain it with something called safranin, which isn't important. Drain but off they come any in and excess restain water. this to make sure that you can see it and it's pink. So that's gram-negative. Use But bibulous because paper this to gently gram-positive blot bacteria the has slide this dry. super thick peptidoglycan layer, After the slide it has will completely keep air the purple dried, stain, the and it smear will will stay look purple. like a thin red So haze. this Padukan should ini You can see the explain difference. why these Slide on the particular left is our bacteria stain stain slide. purple or Slide pink. on the right. Baik. Ya. Oke, silakan untuk pertanyaan kembali ya. Oh, suaranya balapan. Oke, sorry. Oke, mohon maaf ya, tadi Bapak nggak terlihat.
Oke, nanti Bapak akan coba upload ulang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau sudah di YouTube ini sudah bisa diputar ulang ya, rekaman dari hasil live streaming ini. Kalau Anda masih perlu belajar kembali gitu ya. Silakan untuk pewarnaan gram, ada yang ditanyakan ya, silakan. Silakan kalau Anda yang mau ditanyakan. Baik, karena sudah cukup ya, Anda juga akan kuliah yang lain ya. Bapak rasa untuk pertemuan hari ini ya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda semua, ya, saudara semua. Silakan saudara semua pelajari lagi, karena waktu sudah tidak cukup untuk kuis. Nanti saja ya di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini ada 3 materi ya, ada pewarnaan positif, ada pewarnaan negatif, dan ada pewarnaan gram. Nanti untuk post testnya dilakukan di minggu depan saja ya. Jangan lupa ya untuk isi link absen ya. Jadi Bapak akan share-kan di grup absennya ya, untuk pertemuan ke-3 dan 4 ini. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sama-sama ya. Semoga Anda sehat selalu di rumah. Ya. Semoga Anda tetap fokus kuliah online ini ya. Nanti semoga di bulan November kita sama-sama mendukung kompetensi yang diharapkan tercapai. Jelas ya. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Jadi untuk pertemuan ke-3 dan